Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 eksperimen fisika, terdiri dari saya Muhammad Syidantri Saputra, NIM 16. Nazwanti NIM 22. Saya Haliza NIM 21. Oke, baik, di sini kita akan menjelaskan atau presentasi praktikum mengenai judul Polarisasi melalui plat lambda per 4. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini tadi kita sudah menghidupkan untuk alatnya, ada multimeter, kemudian laser power supply ini, dan ini amplifier. Fungsinya ini untuk menghitung tegangan, kemudian yang ini untuk memberi tegangan, nah yang ini untuk penguat tegangan si laser. Nah ini ada lasernya, ini lasernya laser helium neon atau ini seperti ini guys, laser helium neon nih. Nah kemudian ya itu cermin, terus ini lensa, terus ini tadi polarisasinya. Nah yang ini plat lambdanya, plat lambda per 4-nya, terus ini analyzer, kemudian ini fotodiode. Nah prinsip kerjanya itu dimulai dari si laser ini memantulkan cahaya, memancarkan cahaya ke cermin, kemudian dari cermin dipantulkan ke polarisasi, ya ke lensa, terus dari lensa lanjut ke polarisasi, kemudian Kalau di sini yang pertama kita tanpa ini plat lambda. ya nanti ada dua percobaan. Yang pertama dengan plat lambda. dan tanpa plat lambda per 4. Yang ini ditunjukin. Ini. Yang ini menggunakan plat lambda per 4. Nah, nanti kalau misal tanpa berarti dilepas Ininya nanti. dilepas. Oke, seperti itu ya guys. Baik teman-teman, sebelumnya tadi untuk tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk yang pertama untuk mengukur intensitas cahaya terpolarisasi secara linear sebagai fungsi posisi alat analyzer. Kemudian yang kedua untuk mengukur intensitas cahaya setelah alat analyzer sebagai fungsi sudut antara sumbu optik plat lambda per 4 dan alat analyzer. Kemudian yang ketiga untuk melakukan percobaan dengan dua plat lambda per 4 berurutan. Tuh alat-alat dan bahannya sudah saya sebutkan tadi dan dengan prinsip kerjanya. Kemudian sekarang nih kita langsung ke datanya. Jadi polarisasi itu ada 3, yang pertama linear, yang kedua sirkular, dan yang 3 itu elips. Jadi pada polarisasi linear, medan listrik itu bergetar hanya pada satu arah tetap, sehingga ujung vektornya membentuk garis lurus. Kemudian ciri-ciri pada polarisasi linear itu, yang pertama komponen medan listrik hanya dominan pada satu sumbu. Kemudian yang kedua itu beda fase antara dua komponen ortogonal. Yang pertama itu ada 0 derajat, kemudian ada 180 derajat. Yang ketiga itu bentuk lintasan medan listrik berupa garis lurus. Contohnya itu cahaya yang keluar dari polaroid. Kemudian yang kedua itu ada polarisasi sirkular. Pada polarisasi sirkular itu ujung vektor medan listrik berputar membentuk lingkaran saat gelombang merambat. Syaratnya yaitu yang pertama dua komponen medan listrik saling tegak lurus. Kemudian yang kedua itu amplitudo kedua komponennya sama. Kemudian yang ketiga beda fasenya sama dengan kurang lebih 90 derajat. Ciri-ciri pada polarisasi sirkular yang pertama itu besar medan listriknya tetap. Kemudian arah medan listriknya itu terus berputar. Terus yang ketiga itu ada polarisasi sirkular kanan RHCP dan baik, polarisasi itu ada 3. Yang pertama itu linear, yang kedua sirkular, yang ketiga elips. Polarisasi linear itu, pada polarisasi linear medan listrik itu bergetar hanya pada satu arah tetap, sehingga ujung vektornya membentuk garis lurus. Kemudian yang kedua itu ada polarisasi sirkular. Pada polarisasi sirkular, ujung vektor medan listrik berputar membentuk lingkaran saat gelombang merambat. Yang ketiga itu ada
polarisasi elips. Polarisasi elips itu bentuk paling umum, yaitu ujung vektor medan listrik membentuk elips. Oke guys, jadi di sini kita kan nanti akan percobaan dengan yang tanpa plat lambda 4 per 4. Nah, tadi kan plat lambda per 4-nya ini. Nah, ini dihilangkan dulu. Berarti kalau tanpa dihilangkan dulu. Oke, silakan dihilangkan dulu. Ini dengan tanpa ya. Jadi, oke. Dari polarisasi langsung ke analyzer, kemudian ke fotodiada. Untuk percobaannya itu gini. Kita pakai dari yang posisi analyzer 90 kemudian sampai 0. Jadinya dari sini ini yang 90, kemudian nanti dicoba percobaan satu persatu mulai 80, 70 dan seterusnya sampai 90 ini. Nah, di sini tuh yang minus ya, minus 90, kemudian yang di sini yang plus 90. Nah. Terus didapatlah tadi hasil seperti ini untuk yang tanpa plat analyzer dari minus 90 sampai plus 90 nih. Nah seperti ini contohnya guys. Mungkin kita kasih contoh pada plat yang nomor 10 ya. Nah, itu nanti hasil dari sini fotodiada ini akan mungkin bisa dimatiin dulu cahayanya. Ini soalnya harus dimatiin dulu guys cahayanya. Nah ini dari sini didapat mana ini di itu bisa di depan. Nah ini didapat untuk multimeternya 3,547 tadi di angka posisi analyzer 10 derajat. Nah seperti ini. Jadi emang harus dimatiin dulu biar cahaya yang ditangkap dari itu cuman cahaya dari lasernya sendiri. Nah jadi ini tadi yang nomor berapa itu? Plus 10 berarti yang ini. Ini. Terus kemudian apabila dan seterusnya ya teman-teman, mulai dari min 90 dari sini ke plus 90. Nah itu didapat nilai dari turun dari 3, sampai 0, kemudian naik lagi pada 10, kemudian dari 90 naik lagi dari 1 sampai naik ke 3. Nah dengan sekarang dengan plat akan dipasang. Oke. Nah ini guys. Itu pun juga sama. Di sini bedanya kita pakai plat. Oke, kemudian yang untuk plat lambda per 4 itu dari analyzer, dari posisi analyzer itu ada dari min 90 derajat sampai 90 derajat positifnya. Terus ini adalah posisi analyzer. Kalau yang ke kiri itu berarti minus 90 itu sampai sini ya. Kemudian dari sini ke sini itu dari kanan itu hasilnya positif. Kita coba kemudian pada lambda per 4 itu ada intensitas cahayanya itu ada 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Contohnya jadi, ini guys dari 0 kemudian ke 30, 45, 60 dan 90 derajat. Kita pakai itu buat yang positif ya. Jadi kita arahnya ke kanan. Kemudian pada posisi analyzernya itu ini kan kiri itu udah ini ya, di sini negatif, di sini positif. Jadi kita menggunakan misalnya min 10 derajat, min 10 derajat. Kemudian di platnya kita menggunakan mungkin bisa di 30 lah ya. 30 derajat. Nah, seperti contohnya sama aja kayak tadi, kita mendapatkan nilainya di sana di multimeter. Tapi harus dimatiin juga. Pokoknya dimatiin juga. Kemudian nilainya kita dapatkan. Nah, seperti ini guys. Nah, ini 3,605. Jadi hasil harus dimatikan soalnya biar ini guys maksimal. Kita hanya dapat cahaya dari si laser itu tadi. Tidak ada cahaya gangguan dari cahaya lainnya. Nah, jadi pure yang ditangkap di sini tuh dari cahaya laser seperti itu.
Kemudian Polarisasi adalah fenomena optika yang menunjukkan arah getaran medan listrik dari gelombang ke cahaya. Tujuannya untuk mengukur intensitas cahaya terpolarisasi antara linear sebagai fungsi posisi alat analisis. 2. Untuk mengukur intensitas cahaya setelah alat analisis sebagai fungsi sudut antara sudut optik, plat, lambda per 4 dan alat analiser. Untuk melakukan percobaan kedua dengan 2 plat lambda per 4 berurutan. Begitu. Jadi teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.